Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Mazmur 89 ayat 15-18 dengan tema Keadilan dan Kasih Setia Tuhan. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Sahabatku, Mazmur 89 adalah sebuah refleksi mengenai kesetiaan Allah kepada Daud dan keturunannya, serta kagungan dan kekuasaannya sebagai Sang Pencipta. Mazmur ini juga menggambarkan kerinduan penulis untuk melihat kebenaran, kasih setia, dan berkat Allah dalam hidupnya. Mazmur 89 ini dimulai dengan pernyataan tentang kesetiaan Allah yang abadi kepada Daud dan keturunannya. Penulis Mazmur menggambarkan perjanjian yang Allah buat dengan Daud, di mana Allah berjanji akan mengokohkan tahtanya selamanya dan membangun sebuah kerajaan yang langgeng. Namun, penulis Mazmur juga menyaksikan kehancuran dan kekacauan yang terjadi di sekitarnya. Ia bertanya kepada Allah mengapa perjanjian itu tampaknya telah dilanggar dan mengapa musuh-musuh Daud dapat mengalahkan dan menghina umatnya. Dan akhirnya Mazmur meratap dan memohon kepada Allah agar mengingat janjinya dan datang menyelamatkan umatnya. Selanjutnya, Mazmur ini berfokus pada kagungan dan kekuasaan Allah. Penulis Mazmur memuji Allah sebagai pencipta yang kuat dan yang memiliki kuasa atas segala sesuatu di langit dan di bumi. Ia memujinya karena kemuliaannya dan karena janji-janjinya yang setia. Penulis Mazmur juga mengajukan pertanyaan kepada Allah tentang mengapa umatnya menderita dan mengalami kehancuran. Ia berharap agar Allah melihat penderitaan mereka dan mengasihani mereka. Ia memohon kepada Allah agar mengembalikan keberkahan dan kemuliaan yang telah dijanjikannya kepada Daud dan keturunannya. Mazmur ini diakhiri dengan penekanan pada kesetiaan Allah yang abadi. Penulis Mazmur menyatakan bahwa Allah tetap setia meskipun umatnya berbalik melawannya. Ia mengakui bahwa Allah adalah Sang Penyelamat dan Pembebas yang memiliki kuasa untuk mengangkat dan menghancurkan. Penulis Mazmur berharap agar Allah memegang janji-janjinya dan menunjukkan kasih setianya kepada umatnya. Dalam kesimpulannya, Pemazmur 89 adalah pengakuan akan kesetiaan Allah yang abadi kepada Daud dan keturunannya, tetapi juga mencerminkan kerinduan dan kegelisahan penulis Mazmur yang mengalami kehancuran dan mencari penyelamatan dari Allah. Mazmur ini mengajarkan kita untuk tetap percaya pada janji-janji Allah meskipun kita menghadapi tantangan dan penderitaan dalam hidup kita, serta untuk mengandalkan kagungan dan kekuasaannya sebagai sumber pengharapan dan penyelamatan. Dalam ayat-ayat ini, pengarang Mazmur menggambarkan sukacita dan keberkatan bagi bangsa yang mengenal dan berjalan di hadapan Allah. Mereka yang hidup dalam terang wajah-Nya akan merasakan kebahagiaan dan kegembiraan yang berkelanjutan. Mereka akan bersorak-sorai sepanjang hari karena nama Allah, dan mereka akan mengangkat dan memuji keadilan-Nya. Pengarang Mazmur menyadari bahwa kekuatan dan perlindungan yang diperoleh oleh bangsa ini berasal dari Allah. Dia mengaku bahwa Allah adalah perisai mereka, pelindung yang setia. Pengarang Mazmur ini juga mengakui bahwa Israel memiliki Allah sebagai Raja mereka yang dikuduskan oleh kehadirannya. Sahabatku, tema kita adalah keadilan dan kasih setia Tuhan. Dalam konteks Kristen, kasih Tuhan mengacu pada cinta dan belas kasih yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Konsep ini merupakan inti ajaran Kristiani dan terkait erat dengan karakter dan sifat Allah yang dinyatakan dalam kitab suci, terutama dalam Alkitab. Dalam Alkitab, terutama dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Allah dinyatakan sebagai sumber cinta yang tak terbatas dan kasih yang sempurna. Kasih Tuhan tidak terbatas oleh waktu, keadaan, atau tindakan manusia. Penting untuk dicatat bahwa kasih Tuhan tidak hanya terbatas pada keselamatan spiritual manusia, tetapi juga meliputi kepeduliannya terhadap kebutuhan fisik, emosional, dan sosial umat manusia.
Kasih Tuhan dapat dirasakan dan dialami melalui berkat, perlindungan, penyembuhan, dan pertolongan. Dalam praktik kehidupan Kristen, pengertian kasih Tuhan mendorong umat untuk meniru kasih dan belas kasih Allah dalam hubungan dengan sesama manusia. Kasih Tuhan menjadi landasan bagi perintah untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Sahabatku, seseorang akan disebut setia pada janji ketika janji itu ditepati. Faktanya, banyak orang mengingkari janjinya dan hal itu membuat kita kecewa. Bahkan, banyak juga pasangan suami istri yang berjanji sehidup semati tidak menepatinya ketika ada tantangan. Lalu, bagaimana dengan janji setia Tuhan kepada umatnya? Mazmur 89 diawali dengan sebuah keyakinan akan kasih setia Tuhan. Pemazmur hendak menyaksikannya turun-temurun. Kasih setia Tuhan itu adalah janji Tuhan kepada Daud bahwa Dia akan menegakkan kerajaan Daud selamanya. Janji Tuhan tersebut telah melewati berbagai tantangan dan melampaui zaman. Namun Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Meskipun dalam sejarah Israel sepertinya janji ini tidak terwujud. Misalnya, ketika Yerusalem hancur dan keturunan Daud tidak memerintah lagi. Semuanya tidak serta-merta membatalkan janji Tuhan pada masa mendatang. Dasar keyakinan kita terhadap janji setia Tuhan adalah Ia berkuasa atas alam semesta. Dialah pemilik langit bumi dan berkuasa mengendalikan seluruh sejarah kehidupan manusia. Kebenaran, keadilan, kasih, dan kesetiaannya menjadi cara Allah menopang agar dunia yang gelap dan berdosa ini. Sejarah adalah bukti janji Tuhan. Keselamatan melalui Yesus Kristus adalah peristiwa tak terbantahkan yang memperlihatkan kasih Tuhan kepada manusia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk meragukan kesetiaan Tuhan. Karena Allah telah membuktikan kasih-Nya yang besar dan mustahil Ia mengingkari janjinya. Pertanyaannya adalah apa yang seharusnya kita lakukan? Percaya dan meletakkan seluruh pengharapan kita dalam kasih serta kesetiaan Tuhan. Sudahkah kita dengan setulus hati dan segenap jiwa berdoa dan bersyukur sebab segala keajaiban-Nya serta kesetiaan-Nya di antara jemaah orang-orang kudus, sehingga Allah kian disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di semesta alam dan sekelilingnya? Sudah tentu, kita dengan setulus hati dan segenap jiwa berdoa dan bersyukur sebab segala keajaiban-Nya serta kesetiaan-Nya di antara jemaah orang-orang kudus, sehingga Allah kian disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di semesta alam dan sekelilingnya. Berbahagialah kita yang dengan setulus hati dan segenap jiwa berdoa dan bersyukur sebab segala keajaiban-Nya serta kesetiaan-Nya di antara jemaah orang-orang kudus, sehingga Allah kian disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di semesta alam. Karena Dia akan datang mendengar, melawat, menjawab dan memberkati kita pada waktunya.